Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta Akademi Puisi Multimedia. Hari ini giliran kita pelatihan membaca puisi. Pelatihan membaca puisi ini di samping saya nanti juga ada Jose Rizal Manua, seorang penyair sekaligus juga seorang deklamator. Dari Rumkin Pembangunan dan Penataan Lingkungan. Dalam dunia kepenyairan atau puisi, sebenarnya ada dua profesi di dalam itu. Satu penyair, ya. Penyair adalah orang yang menulis puisi. Ya. Yang kedua adalah deklamator, orang yang membaca puisi. Penyair sebenarnya kalau sekaligus adalah seorang pembaca puisi. Tetapi sekarang penyair kadangkala hanya tentu seorang penyair piawai atau menarik dalam membaca puisi. Pun puisinya dan deklamator. Maaf, suaranya terganggu. Deklamator yang tidak bisa menulis puisi, dia hanya bisa membaca puisi. Dan ada juga penyair yang sekaligus seorang pembaca puisi. Di Indonesia antara lain Sutarji Kausumbahri, W.S. Rendra, Ibrahim Satta, Hamid Jabar, dan banyak nama lain lagi seperti Leon Agusta. Itu penyair yang sekaligus seorang pembaca puisi yang menarik. Dan di bawahnya ada Jose Rizal Manua, ada Asrizal Nur, ada Sosiawan Lea. Ya. Nah, itu. Jadi sebelum kita masuk pelatihan baca puisi, saya sampaikan bahwa pada tahun 70-an, hampir seluruh penyair sekaligus adalah deklamator. Dan penyair yang membacakan puisinya itu selalu diundang, baik di kampus, masyarakat, adalah membacakan puisinya. Karena itu, penyair waktu itu, bila diundang seperti Rendra, Sutarji, dan sebagainya itu tidak kalah dengan mengundang kehebatan seorang penyanyi rock, ya, atau dangdut, atau artis-artis lain. Ya. Dieluk-elukan dan dibesarkan sama seperti seniman-seniman lainnya. Dan di era 70-an ini, penyair dunia puisi kita ini sangat meriah, ya, dalam tradisi menulis dan membaca puisi. Kemudian di era 80-an, tradisi puisi sudah mulai fokus ke menulis. Ya. Menulis ya, sehingga membaca tidak lagi seramai tahun 70 sampai tahun 80. Nah, di era-era ini muncul penyair yang ahli yang dalam menulis. Ya. Dan media-media pun banyak terbuka untuk penulisan puisi. Salah satunya dipelopori oleh Horizon, ya, Kompas, dan sebagainya. Nah, tetapi tradisi membaca puisi itu ya berkurang, sehingga penyair-penyair di tahun 80-an ini penyair-penyair yang kuat dalam menulis puisi, tetapi lemah dalam membaca puisi. Berbeda di era-era sebelumnya. Sementara pembacaan puisi itu ya sangat menarik untuk menjadi sebuah peristiwa kesenian, karena menonton baca puisi tidak saja mendapatkan hiburan mata, telinga, tapi adalah hiburan jiwa, empati. Itu sebabnya saya sebagai penggiat sastra lalu membuat lomba baca puisi. Masih ada yang suara matikan ya. Untuk membaca puisi, saya penyair yang bermula dari pembacaan puisi. Mungkin
latar belakang saya sama dengan Bang Yose Rizal Manua ya. Jadi saya bermula dari membaca puisi, memenangkan banyak event lomba baca puisi dari tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Kalau seandainya ada tingkat dunia, mungkin saya juga pemenangnya. Nah itu, jadi banyak puisi-puisi yang sudah saya bacakan, sehingga saya tahu gender-gender puisi di Indonesia. Kemudian, saya selalu menggiatkan baca puisi dan menemukan pertunjukan puisi baru yang dikenal orang sebagai pembacaan puisi multimedia. Ya. Bahkan di ASEAN, orang menyebut saya sebagai penyair multimedia. Penyair dengan menggunakan audiovisual sebagai pendukung pertunjukan itu. Ya. Kenapa ini saya lakukan? Ya. Kenapa? Karena ini adalah strategi saya bagaimana puisi ini bisa digemari oleh masyarakat. Ya. Sehingga sama halnya masyarakat menggemari dunia musik, tari, dan sebagainya. Lalu saya mencetuskan atau memperkarsai sebuah pertunjukan puisi baru, yaitu saya beri namanya konser puisi multimedia. Jangan bikin kalau mau. Nah, malam ini saya membagi-bagikan ilmu saya kepada kawan-kawan. Apa tuh? Nambah. Maaf Bang, tidak ada suaranya. Suaranya mungkin di mute itu. Coba di. Saya dengar. Ya. Alhamdulillah sudah dengar. Oke, saya ulangi lagi. Sudah. Dengaran, Bang. Apa itu membaca puisi? Ya. Membaca puisi adalah membaca buah pikiran penyair yang ditulis dalam bentuk teks puisi, lalu diekspresikan melalui ucapan, mimik wajah, dan gerak tubuh. Membaca puisi adalah upaya menyampaikan gagasan, pengalaman batin penyair, sehingga sampai dengan baik ke publik, bahkan menarik. Membaca puisi tidak sekedar mengucapkan kata-kata yang tertulis di teks puisi dengan asal baca, bersuara, berteriak, akan tetapi berusaha membangunkan puisi yang tertidur di atas kertas teks puisi tersebut. Membaca puisi bisa juga dapat kita sebut sebagai aktivitas membangunkan puisi yang tertidur di ranjang teks kertas, lalu hidup, bergerak, dan berkata-kata. Membaca puisi bukan hanya membaca indah, dengan irama yang mendayu-dayu, akan tetapi menyampaikan maksud puisi dengan penuh penghayatan, sehingga ada apa yang diinginkan oleh puisi tersebut, sampai dan dapat diresapi, bahkan dipahami oleh penonton atau pendengar. Pembaca puisi bertugas sebagai mediator dari peristiwa, cerita, buah pikiran yang ditulis penyair dalam bentuk puisi untuk disampaikan ke publik dengan suara, mimik, wajah, dan ekspresi tubuh. Seorang pembaca puisi yang baik mampu mengantarkan puisi yang sulit sekalipun sehingga dapat dipahami. Sehingga setiap bacaan akan membawa penonton atau yang mendengarkan pada setiap isi kalimat yang dibaca. Membawa penonton hanyut, terkesima, dan lebur dalam setiap kalimat yang disampaikan. Puisi yang panjang terasa pendek dan tidak membosankan. Namun pembaca puisi yang belum menguasai dalam membaca puisi yang pendek terasa panjang, membosankan, dan kadang-kadang susah dipahami. Jadi itu tentang membaca puisi.
kadang-kadang muncul pertanyaan kita, kenapa banyak orang membaca puisi jadi mirip dan serupa? Ya. Yang kacaunya lagi, membaca puisinya itu lebih pada mendayu-dayu, mengalun, dan sebagainya. Itu yang selama ini salah pengertian bahwa seolah membaca puisi itu adalah sekedar membaca indah. Padahal tidak. Membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang disampaikan penyair melalui puisinya. Sehingga tujuan kita bagaimana caranya puisi ini sampai ke pendengar. Sampai ke pendengar dengan menggunakan ekspresi, suara, dan sebagainya. Jadi kalau membaca indah yang didayu-dayukan dan sebagainya itu, kadangkala banyak puisi yang dibacakan hampir sama semuanya. Nah, ini yang menyebabkan pembacaan puisi itu jadi monoton, jadi lebay, dan tidak menarik. Jadi membaca puisi itu bisa berbeda, ya, karena satu, karena isi puisinya, cerita puisinya, ya. Puisi yang menceritakan tentang hero, kepahlawan seorang Diponegoro akan berbeda dengan puisi balada gadis peminta-minta. Ya. Jadi puisi dibacakan berbeda karena isinya. Kemudian yang kedua, puisi juga berbeda dibacakan karena gender puisinya atau bentuk puisinya. Ada puisi mantra, ada puisi balada, ada puisi podium atau puisi pamflet. Ya. Nah, ini tiga-tiga ini berbeda membacanya, tidak sama ya. Membaca puisi mantranya Sutarji akan berbeda dengan membaca puisi baladanya W.S. Rendra atau puisi naratifnya W.S. Rendra. Dan berbeda lagi ketika membaca puisi podium atau puisi pamfletnya Wiji Tukul. Lalu pengalaman saya dalam mengadakan lomba baca puisi atau menghadiri pembacaan puisi, hampir semua orang baca puisi sama. Karena itu tadi, ya kan, mereka tidak tahu bentuk puisi yang akan dibacakan dan tidak paham juga bahwa menyampaikan puisi itu adalah menyampaikan gagasan-gagasan penyair. Ini saya bacakan puisi Sutarji, ya. Perjalanan Kubur. Ini puisi mantra. Nanti bandingkan ketika saya membacakan puisi W.S. Rendra ya. Suara hilang. Perjalanan Kubur. Karya Suaranya hilang. Coba ulang lagi. Kalsombahri. Olah. Alhamdulillah. Dengar ya? Dengar suara saya? Dengar. Oke. Perjalanan Kubur. Karya Sutarji Kalsombahri. Luka ngucap dalam badan. Kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang, lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku, untuk kuburmu Alina, untuk kuburmu Alina. Aku menggali-gali dalam diri, raja dalam darah, mengaliri sungai-sungai, mengimbarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan teguk tangismu, Alina. Sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur, laut pergi ke awan membawa kubur-kubur, awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur, hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga membawa kuburmu Alina. Itu puisi mantranya Sutarji. Ada getaran-getaran vokal di situ, ada suasana mistis yang diciptakan. Lantas bagaimana dengan puisinya Rendra? Tidak cocok kita membacakan yang gaya tadi, karena puisi Rendra, puisi balada, naratif. Ya. Ini ada puisi dari W.S. Rendra, judulnya Rik dari Krona. Rik dari Krona.
Di Queen Plaza, di stasiun tram bawah tanah, ada tulisan di satu temboknya. Rick dari Krona telah di sini. Di mana engkau, Bitsy? Iya, Rick dari Krona telah di sini. Di mana engkau, Betsy? Akulah Betsy. Ini aku di sini, Betsy Wong dari Jamaika, kakek buyutku dari Hong Kong, suamiku penjaga elevator, Pedro Gonzales dari Puerto Rico, suka mabuk dan suka berdusta. Kalau ingin ketemu di pabrik roti Selasa dan Kamis sore. Aku miliknya Mickey Regolski, si kakek Polandia yang membayar sewa kamarku. Cobalah telepon hari Rabu. Jangan khawatirkan suamiku. Ia akan pura-pura tak tahu. Oh ya, sebelum lupa $20 ongkosnya. Betsyku bersih dan putih sekali. Lunak dan halus bagaikan karet busa. Rambutnya mewah tergerai. Bagai berkas benang-benang rayon warna emas, dan kakinya sempurna, sengset dan licin, bagaikan ikan salmon. Rick dari Krona di perut kota New York, memandang kanan kiri sambil minum jeruk soda. Betsy, di mana engkau, Betsy? Ini Betsy Hudson di sini. Aku merindukan alam hijau, tapi benci agraria. Aku percaya pada dongeng aneka ragam, aku percaya pada benua Atlantis, dan juga percaya bahwa hidup di bulan lebih baik dari hidup di bumi. Pada politik, aku tak percaya. Namaku Betsy, memang, tapi kita tak mungkin ketemu. Nah, selanjutnya panjang nih puisinya. Itu cerita, itu puisinya... balada atau puisinya naratifnya Rendra, ya. Bacanya berbeda dengan puisi mantra. Selanjutnya saya contohkan baca puisinya, ini puisi podium atau puisi pamflet, sering dibacakan di saat unjuk rasa dan sebagainya, ya. Puisi Wijituku. Peringatan, karya Wijituku. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik, dilarang tanpa alasan, dituduh supersip dan mengganggu keamanan, maka hanya satu kata, lawan. Nah, itu. Matikan dulu. Oke, jadi ada 3 puisi yang saya bacakan, karena genre puisinya berbeda, cara membacanya juga berbeda. Tapi apa yang terjadi selama ini, banyak pembaca puisi, apapun yang dibacanya jadi sama. Karena terjebak dengan membaca puisi lebay tadi. Ya. Yang iramanya, dari judulnya, dari baca judul ya udah salah. Ya. Misalnya, baca judul, perjalanan kubur. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu ya. Dengan mengalun-ngalun, dengan apa dan sebagainya, sehingga makna puisinya jadi hilang. Oke ya, jadi itu membaca puisi berbeda, ada 2 hal, karena isi puisinya, isi puisi berbeda-beda, kemudian karena gender puisinya, ya. Ada puisi mantra, ada puisi balada atau naratif, ada puisi podium, yang 3-nya udah saya sampaikan. Ya. Lalu membaca puisi. Membaca puisi itu ibarat kita sebagai pengendara, ya. Kalau kita mengendari sepeda ya, kita adalah pengendaranya. Sepeda itu adalah tubuh kita
alat-alat sarana yang akan kita gunakan, tubuh, vokal, penjiwaan dan sebagainya itu kendaraannya. Lalu puisi itu adalah jalan, ya. Jadi tidak suka-suka kita membaca puisi. Sama seperti mengendarai sepeda, mengendarai kendaraan, ya, apakah motor, sepeda atau mobil, kendaraan. Jadi kendaraan itu adalah tubuh kita, jiwa kita, mulut kita, ekspresi kita, itulah kendaraannya. Itu yang kita kendarai. Lalu puisi itu adalah jalan. Kalau jalan mengatakan lurus, apakah kita bisa belok kiri? Tidak, kita harus lurus. Puisinya menyuruh kita belok kanan, maka kita belok kanan. Puisinya menurun dan sebagainya, kita menurun. Oleh karena itu, tidak sesuka-suka orang baca puisi. Tergantung puisinya. Puisinya maunya apa. Jadi, si pembaca puisi sebagai pengendara dirinya untuk mengikuti jalannya puisi. Puisi itu jalan, ya. Itu jadi tidak suka-suka. Yang saya mengikuti apa inginnya puisi itu. Saya bacakan. Jadi bukan karena mengikuti penyairnya, tapi mengikuti puisinya. Kita dalam membaca puisi sudah melalui berapa era tradisi baca puisi, ya. Ada membaca puisi dari orang ke orang zaman dahulu, dari orang ke orang, dari orang ke kerajaan, ya, dulu. Kemudian baca puisi di depan hadirin. Nah, dan sekarang kita masuk ke dalam membaca puisi di depan kamera, ya. Baca puisi di depan kamera. Ini yang akan kita lalui nanti. Setelah ini, kawan-kawan yang sudah lolos puisinya diharapkan membuat video puisi, ya. Jadi membaca puisi di depan kamera itu berbeda dengan membaca puisi di depan hadirin. Kalau di depan hadirin, jarak orang nonton itu paling dekat itu 3 meter. Sementara membaca puisi di depan kamera itu bisa 30 cm, bahkan 10 cm. Nah, sebab itu, dalam membaca puisi di depan kamera tidak boleh over seperti di panggung, ya. Begitu juga suara dan sebagainya. Oke, yang perlu nanti diperhatikan kawan-kawan dalam baca puisi kamera. Satu, apakah Bang, membaca... suaranya putus-putus, Bang. Putus-putus? Putus-putus masih? Halo? Oke, ya, saya lanjutkan. Nanti di saat kawan-kawan membuat video puisi, yang perlu diperhatikan adalah satu, ya. Apakah membaca puisi itu di dalam ruangan atau di luar ruangan? Kalau membaca puisinya di luar ruangan, yang perlu diperhatikan adalah audio, suara, ya. Untuk aman, saya selalu merekam dulu pembacaan puisi itu. Saya rekam dulu di saat syuting, saya lip sync, mengikuti suara rekaman itu. Kelebihan dari rekaman ini daripada langsung adalah satu, suara-suara yang ada di sekitar kita saat kita syuting tidak masuk suara itu. Yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mengedit vokal kita sehingga hasilnya memuaskan. Itu kalau kita menggunakan rekaman, ya, direkam dulu. Kalau langsung, ya, pastikan alat audionya dekat kita sehingga suaranya jelas, ya. Tapi saya menyarankan direkam dulu baru syuting. Oke, ya. Kemudian gunakan pengambilan kamera landscape, ya, landscape. Begini landscape, ya. Dengan begini, potret. Untuk video, posisi kameranya harus landscape. Ya. Kemudian agar hasil videonya tidak monoton, ambillah per bait, satu bait misalnya posisinya close up, wajah saja ambil satu bait. Bait berikutnya medium shot, setengah badan. Bait berikutnya dari jauh, ya. Nah, lalu itu sehingga hasil videonya nanti akan bervariasi. Kalau dari jauh semuanya
maka hasil gambarnya, videonya akan monoton, divariasi. Misalnya bisa saja bait pertama close up wajah saja, bait kedua kemudian medium shot setengah badan, bait ketiga long shot dari jauh, atau diganti-ganti. Ya. Cari kata-kata yang penting, ambil close up. Saya bahkan ada baca puisi, satu kata itu bibir saya saja. Bibir saya saja saya ambil. Kemudian wajah saya, kemudian baru setengah badan long shot. Long shot jangan terlalu banyak diambil. Ya. Lebih bagus medium shot. Ya. Kemudian ekspresi dalam membaca puisi di kamera. Itu kalau di kamera itu jelas mata kita, hidung kita, mulut kita. Jadi ekspresinya harus sadar benar, ya. Kalau tersenyum, marah, itu jelas sekali di kamera. Jadi sadari betul bahwa kamera itu adalah mata penonton, ya. Jadi ketika jadi maka penonton hasil kamera tadi itu ada penonton, ya, mata penonton. Jadi gunakan ekspresi, ya, dengan sadar, ya, bahwa kapan mata kita melirik dan sebagainya. Nah, vokal juga begitu, ya. Kalau direkam itu lebih bagus, ya, sehingga kita bisa edit seperti video klip lagu-lagu itu kan mereka rekam. Ketika mereka syuting, mereka lip sync dengan vokalnya. Tapi kalau itu merepotkan, boleh langsung, ya, lebih baik di dalam ruangan karena di luar ruangan banyak gangguan. Ya. Jadi saya ulangi lagi untuk pembuatan video nanti, ya. Pertama, pastikan kamera posisinya lanskap, ya, tidak berdiri. Karena pengalaman di Pantun Budaya sudah berkali-kali diingatkan semuanya, ada berapa yang lupa, ya, buat video tetap pakai kamera yang posisinya berdiri atau potret. Nah ini kenapa ini tidak kita pakai? Karena nanti akan ada ruang kiri kanannya yang kosong. Tapi kalau lanskap, gambarnya akan penuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk menjaga keamanan vokal, sebaiknya vokal direkam dulu. Sehingga waktu shooting, kita hanya lip sync mengikuti vokal. Kemudian pengambilan gambar, agar tidak monoton, usahakan ada berapa 3 hal tadi. 1, close up, wajah saja. Kemudian medium shot, setengah badan. Yang kemudian long shot dari jauh, ya. Dari jauh, ya, jangan terlalu jauh betul, paling sekitar 2 meter, ya, nampak semua badan. Kemudian ingat ekspresi kita dilihat oleh penonton, ya. Ekspresi marah, sedih dan sebagainya, lirikan mata itu di kamera ini sangat jelas dilihat. Nah, itu gerakannya jangan terlalu melebar. Misalnya ketika menunjuk tangan, jangan terlalu melebih. Nah, itu kelewatan kamera. Begini aja. Aku aja gini. Kalau aku begini terpotong tangan kita. Jadi sadar betul gerakannya, ya. Ini nanti secara teks nanti akan saya berikan semuanya. Kira-kira seperti itu, dan ingat dalam membaca puisi jangan lebay, jangan terlalu di alun-alun. Baca puisi itu adalah menyampaikan maksud puisi ke pendengar dan penonton. Oh iya, datangnya. Kalau terjebak nanti membaca puisi yang lebay, yang indah-indah seperti yang biasa dibacakan itu, makna puisi jadi hilang. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kita boleh diskusi, ya. Sebelum kita diskusi, saya akan membacakan beberapa puisi kawan-kawan, ya, yang sampai ke grup. Nah, selain dari grup masing-masing, kita juga punya grup koordinator, ya. Pantun, puisi yang pertama saya bacakan puisi karya siapa ini, ya? Karya, ada berapa puisi, ya? Karya saya lah Bang, bacakan. Ya, ini yang masuk, ya, yang ngirim ke saya.
Ya, Bang. Bang, kerja saya dong, Bang. Tadi kata Saya punya dong, Ya, Bang. nanti saya akan Kalau bacakan dari ya. Ya, Bang, cuma Rene saya semua. Ini yang masuk karya dari grup 4 ya, Akademi Saya nih Bang. saya, Bang. Ibu Yuni Mularsih. Ya, Bang, saya dong. Dermaga Harapan. Karya Yuni Mularsih. Kuarungi laut bersama layar merah putih. Dengan bahtera pertiwi. Melawan ombak, menghadapi badai. Bahtera terus melaju menuju Pulau Harapan. Bagai kehidupan mengirim ombak, menenggelamkan semangat kami, tapi kehidupan tak boleh karam. Laju bahtera menuju haluan, meski dihadang beribu rintangan, badai pandemi juga pergi, para awak ada pula mencuri mesin, bahtera semakin terhuyung. Duhai Rab kuasa semesta, meski remang redup cahaya, lelah kemudi terasa akan patah. Antarkan bahtera kami ke dermaga dengan genggaman cintamu. Palembang, Maret 2021. Terima kasih Bang. Itu karya Ibu. Dari saya sudah dibaca. Selanjutnya ini dari grup 1 ya. Air Mata Duka, Mata Air Harapan. Karya Yeli Masmida Putri. Air mata kerinduan menetes hibah. Mengalir doa haribaan Maha Pengasih. Berharap duka terbenam, terbitlah matahari harapan. Tetes itu tak mau berhenti, menghanyutkan kesedihan, berharap menjelma jadi telaga kebahagiaan. Duhai pemilik jiwa nan agung, diri berserah sepenuh hasrat, nan berterbangan berlari di antara awan kehidupan nan fana. Dikala kaki mulai lunglai. Ku yakin dengan kehendakmu, duhai penguasa telaga kehidupan, air mata duka jadi mata air harapan. Oke. Selanjutnya puisi siapa ini ya? Mendaki Bukit Harapan. Karya Erida Yanti. Inilah masa di mana orang-orang berada di tepi jurang harapan, terkepung ngarai curam kehidupan, bagai tak ada pilihan maju atau mundur, terhampar kuburan. Tapi perjalanan tak boleh berhenti ditakuti musim. Teruslah berjalan dengan sekuat daya, segala doa, memohon doa kepada Sang Penunjuk jalan, lewati curan kehidupan, mendaki bukit harapan. Ya Tuhan, yang Maha Pencipta bukit kehidupan, Kaulah mencipta setiap jurang hingga puncaknya, segala harap dan pintahannya padamu. Berilah kami kesabaran gunung, mudahkan pendakian anak negeri hingga tiba di puncak bukit harapan. Oke, selanjutnya puisi siapa ya? Ini dari grup 7. Akademi Puisi Motif 7. Rimba Kehidupan. Karya Suhartati. Rimba raya kehidupan, pohon-pohon berdiri menenggadah ke langit. Dahan dan ranting menopang dedaunan berdoa. Mereka tafakur kepada Tuhan agar hijau rimba kehidupan. Ilalang dan rimbunan turut berbunajat,
Mereka berselawat menyeru harap kepada Tuhan. Cicit-cicit burung merdu melafazkan zikir bersujud di atas permadani hijau dengan bahasa alam. Dulu bumiku rimba raya kehidupan, tongkat kayu dan batu tumbuh jadi tanaman. Kini entah kemana rimba rayanya, entah kemana hijau daunnya, ilalang meranggas kekeringan. Pohon-pohon pada tumbang. Ulah perusak mengusik rimba raya kehidupan. Pohon ditebas, dahan dan ranting dipangkas, dedaunan dibakar, dahan dan ranting menangis di pintu-pintu rumah, meratapi tubuh sudah tak bernyawa. Siapakah yang mampu mengetuk pintu rumahnya? Berbunajat dengan doa-doa sehingga rimbun kehidupan kembali subur. Rimbun, segar dan hijau. Oke ya, banyak puisi yang masuk. Nanti puisi-puisi yang masuk akan saya rekam, ya, saya bacakan untuk kawan-kawan ya. Tapi biar adil nih, tadi udah masuk dari mana nih ya? Dari puisi dari grup 8. Oke, ini terakhir ya. Jiwa Negeriku, karya Afwah, Kalimantan Selatan. Afwah Jafar. Jiwa Negeriku, karya Afwah Jafar. Payung Katulistiwa adalah pesona negeri, memberi musim sama antara siang dan malam. Laut permadani biru hamparan, rimba raya hijau kehidupan. Kini apa yang di muka melawan kata hati. Tak bisa membaca sebab kata jadi bahasa asrat fana, membawa larut dalam wayang dunia. Kini jiwa negeri sedang diuji. Raga terpasung nafsu, menguasai, harapan mulai jauh berlari, anak-anak negeri miskin di lumbung sendiri. Ya Allah, kami merayumu dengan doa. Bukalah mata hati kami untuk kembali pada jalanmu, Sang Pemberi negeri raya. Ya Allah, kembalikan jiwa negeri yang dulu, agar kami hidup dengan nafas pertiwi, jadi penjaga anugerah yang kau titipkan dengan cinta. Puisi dari grup 9, karya Retno Indrarsih. Berlayar di samudra kasihmu. Oh, karya Bu Mahanik. Berlayar di samudra kasihmu, karya Mahanik. Amarah laut yang diisyaratkan pada gemuruh ombak, pertanda badai akan tiba. Orang-orang masih membusung dada di Anjung Bahtera. Ketika badai telah tiba, mengoyak layar para awak mengira semilir angin menggoda. Lalu masih menari di geladak berderak membelakangi wajah langit. Ketika badai mulai melumut Bahtera, layar patah dua, kemudi tak tahu arah, nakoda kehilangan haluan, barulah mereka mencari Tuhan. Tuhan, Bahtera bangsa ini telah remuk, dihantam ombak amarah, badai cobaan dari dosa yang tak pernah berubah di setiap musim. Tuhan, segerakan badai berlalu, kembalikan damai lautan hidup, hingga Bahtera negeri berlayar di samudra kasih-Mu. Itu ya kayak karya Bu Mahanik dari Jakarta ya, dari grup Makasih. Grup 9 ya. Oke, saya kira untuk saat ini berapa puisi dulu.
Nanti ada waktu saya akan rekamkan puisi-puisi kawan-kawan ya melalui YouTube sehingga nanti bisa. Bang, tadi yang APM 9 itu bukan karya saya, Bang. Saya ngirim karya Ibu Sri Purwanti. Oh, Ibu Sri Purwanti ya. Oke. Yang dari grup 2 belum, Bang. 9 Mahani. Gua mana tadi puisinya Dok, nggak ada, saya kirim baca. ke saya di Tadi grup. Maha, oh ya. Udah di email kemarin, Bang. Enggak, ini yang saya baca di grup. Harusnya kirim ke grup. Grup Oh, operator. kirain yang di email kemarin termasuk kirain. Enggak, kemarin itu untuk acara Ahmadun yang di grup ini. Yang sekarang kan giliran di grup. Jadi saya langsung baca yang masuk di grup, saya baca. Ada? Kalau ada saya bacakan ya. Itu udah masuk tadi Bang sama Bang. Enggak dibaca Bang. Mbak Ainun, kirim ulang. Ya. Saya udah di grup apa di Japri Bang? Saya enggak di grup Bang, di Japri Bang. Oke, sekarang kita masuk ke Di koordinator. ya, tentang membaca puisi, bahwa membaca puisi itu tidaklah sesulit yang dibayangkan, tidak harus Tuhan apa, tidak perlu seperti itu. Membaca puisi yang penting Sulit, Bang. sampai puisinya ke pendengar dan penonton. Ada? Tanya Bang, boleh nanya Ada Bang. yang mau bertanya? Tanya. Iya Bang. Silakan. Iya, Bang. Oke, Ali Imran Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran Bang. Ali Imran. Bang. Mungkin di itunya ditulis kali ya, nama, kemudian asal daerah gitu. Udah Bu, udah saya tulis nama tuh Bu. Masa nggak nampak Bu di Bukan layar maksudnya Zoom-nya? asal daerah gitu. Oke, apa pertanyaannya Ali Imran? Pak Ali Imran. Oke. Makasih Bang. Selamat malam semuanya buat ibu-ibu guru hebat seluruh Nusantara ya. Ada juga yang ASEAN-nya Bang atau khusus Indonesia aja nih? Sekarang Indonesia masih. Ya. Mohon maaf sebelumnya lambat bergabung ya Bang karena habis tarawih jam 9:30 malam. Jadi alhamdulillah dapat sedikit mendengar materi dari Abang tadi. Kata Abang baca puisi itu enggak perlu didramatisasi kayak tadi itu kan. Lah, tapi katanya harus ada penjiwaan penghayatan gitu Bang. Jadi gimana tuh? Agak kontrasi dengan ilmu yang saya dapat. Jadi gimana tuh Bang? Kata Abang tadi nggak perlulah di apa namanya kalau sedih disedih-sedihin gitu. Jadi gimana gitu Bang? Apa tadi pertanyaannya? Ini kan kalau Abang sampaikan tadi baca puisi itu kan nggak perlu seperti kalau sedih itu didramatisasi. Iya. Kan jadi penjiwaannya tuh sejauh mana gitu kalau ada misalnya di bait-bait puisi kita itu yang merasa sedih gitu, ada merasa bahagia, kemudian juga nanti di bait-bait puisi itu ada kekaguman, jadi ekspresi kita tuh gimana gitu Pak? Oke, jadi begini, membaca puisi ini kan kita memanage emosional kita, memanage emosional marah, memanage emosional sedih, memanage emosional bahagia sesuai dengan sejauh mana puisi itu menginginkan kadar emosional itu, ya kan? Nah, kalau over dia, maka puisi itu tidak sampai. Ya kan? Saya pernah menjadi juri puisi bagus dia baca di Ponegoro. Ada kata serang, serbu, terjang, sampai nerjang beneran dia. Ya kan? Sehingga sepatunya mengenai kepala saya. Sekarang anak itu jadi pejabat di Jambi, ya. Jadi orang penting di Jambi. Ya kan? Jadi kita manage emosi itu dalam menyampaikan, ya. Menyampaikan puisi. Bersedih tidak mesti harus Tuhanku dalam termangu, tidak mesti seperti itu. Kita manage Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Jadi tidak boleh, tidak perlu Tuhanku dalam termangu. Jadi itu, makanya anak-anak muda itu nggak suka dengan baca puisi itu sekarang, seperti itu, ya terlalu lebay, tidak menarik. Jadi kadar baca puisi itu emosinya yang kita atur, gitu, ya. Nah, bahkan baca puisi itu dari judulnya saja sudah ketahuan puisi berikutnya. Bagaimana dia baca. Kan banyak yang baca puisi itu jadul ya. 100 tahun yang lalu baca puisi seperti itu. Khairil Anwar dalam karyanya di Ponegoro. 100 tahun. Iya benar Pak. Tapi
Saya udah beberapa kali sih ikut lomba kan Bang, tapi ya memang mungkin rezekinya belum juara kali ya. Ya. Cuman kadang-kadang apa namanya nggak ngerti juga gitu, atau jurinya yang menilai atau memang orang yang berkompeten, saya nggak ngerti juga gitu. Tapi Ya. saya nggak ngerti juga loh. Enggak, sekarang kita kembalikan membaca puisi itu bagaimana caranya menyampaikan puisi itu ya dengan benar. Itu. Jadi sekarang selama ini kan kita terjebak dalam membaca indah ya. Membaca yang dialun-alunkan seperti itu. Ya. Nah, sehingga lupa intonasi, lupa artikulasi. Ya. Membaca intonasi salah artinya. Coba, ini satu kalimat ya. Selamat malam Tuan. Selamat malam Tuan. Selamat malam Tuan. Itu udah lain artinya. Aku. Yang pertama Aku. itu yang puisi ya Bang. Aku. Itu udah lain. Lain iramanya, lain intonasi lain artinya. Ini yang kadang-kadang di intonasi ini yang tidak dijaga. Ya. Jadi salah intonasinya, salah artinya. Kalau saya baca puisi tidak lagi per bait iramanya, tapi saya udah per baris, setiap kata-kata itu saya olah nadanya. Ya. Nah, jadi itu. Kayaknya malah per kata ya. Ya, jadi saya udah keliling ASEAN membaca puisi, orang terjebak dibaca puisi indah itu. Ya. Jadi membaca puisi itu gender puisinya, peristiwa-peristiwa di puisi itu juga bisa membuat orang berbeda. Contoh, berbeda karena peristiwanya. Ini sama-sama jatuh, ya. Ada peristiwa jatuh, tapi di tempat yang berbeda. Yang satu ada daun di pohon yang tinggi jatuh ke bumi, ya. Yang satu lagi ada gelas dari bahan pecah belah di atas meja jatuh ke lantai. Sama-sama jatuh. Kalau kita membaca puisi dengan gaya yang selama ini Bapak Ibu lakukan, ya, akan hilang maknanya. Tidak akan sampai maksudnya. Begini, ya, saya contoh nih baca-baca puisi yang kebanyakan yang ada di kepala kita selama ini, ya, yang sering saya tonton baik di lomba maupun dalam pembacaan puisi, ya, para penyair. Ya. Daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Sama. Kira-kira gimana? Sama. Sama kan? Iya. Nggak ada. Nggak ada Maksud puisi bedanya. nggak sampai. Datar. Apalagi kalau macanya sama seperti dulu. Daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Lebih parah. Iya kan? Daerah Parah pantun ya, itu, Pak. parah. Lebih parah lagi. Nah, sekarang kita Parah. sampaikan peristiwa itu. Kita ini mediator dari puisi itu. Puisi itu ingin menyuruh kita menyampaikan ke para pendengar atau penonton, ini ada loh daun yang tinggi sekali di pohon, jatuh ke bumi, lama jatuhnya. Ya kan? Dan ada gelas di atas meja, jatuh ke lantai, cepat jatuhnya bahkan pecah. Bagaimana kita menggambar itu melalui suara kita? Ya kan? Sehingga sampai ke para pendengar atau penonton. Nah, bacanya kan begini. Halo, Assalamualaikum Bang, boleh Daun bertanya Bang? itu jatuh ke lantai. Sorry ya. Bumi kayak. Daun Karku ya. itu jatuh ke bumi. Lama jatuhnya, layang-layang deh. Gelas itu jatuh ke lantai. Cepat. Pecah lagi deh. Berbeda, sama-sama jatuh tapi dengan kondisi yang berbeda. Tanya Bang. Ya, oke ya. Udah Pak Tanya, Limran ya. Bang. Jadi masalah tadi memanage emosional. Ya. Oke Bang, makasih banyak Bang. Saya dengar aja lagi Boleh Bang nanya, ya. Bang? Saya dengar aja Assalamualaikum, Bang. Bang. Ya. Boleh Oke. nanya? Terima kasih Bang. Dilanjut Oke. ada lagi Tanya, rekan-rekan Pak. bertanya. Ya selanjutnya Boleh tanya Boleh Bang. nanya. Tanya. Bang, boleh Boleh tanya. nanya. siapa nih?
Wah, udah saya kirim. Saya, lagi, Bang. Siapa? Siapa Sebutkan aja namanya. boleh. Ainun, Bang. Halo. Bu Enon ya. Pertanyaan Bu Enon apa? Bu Enon sebutkan dari mana? Di Kepri. Bukan Ya, Ibu. bertanya, Bang. Minta dibacain puisinya. Mana? Tidak ada puisinya di grup. Udah, baru dikirim di grup. Oke. Pertanyaan Tanya dulu, dulu, Bang. Pak. Bang, boleh tanya lah, Bang. Boleh Tanya 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 dulu, dulu yang bertanya dulu. pertanyaan nanti dulu, Bang. saya Pertanyaan bacakan. dulu. Bang, Tanya Adrian dulu, dari Pak. Pekanbaru, Bang. Siapa Tanya, Ibu? tanya. Ami Ya, Adrian dari Pekanbaru. dari Pekanbaru. Dari Silakan Pekanbaru. bertanya, Bu. Iya, Bang. Setelah Bang jelaskan tadi bagaimana cara membaca puisi yang baik agar sampai kepada pendengar. Sepertinya sih mudah gitu. Tapi ketika kita melaksanakannya itu sesuatu yang sangat sulit bagi saya gitu kan, Bang. Ya. Apalagi mencari bagaimana cara Silent dulu. mengumpulkan mood kita dalam membacanya gitu, Bang. Kadang-kadang kita nggak mood gitu loh. Jadi mengumpulkan mood itu gitu. Mengumpulkan mood ya. Nah, kadang ya itu tadi mungkin di bab pertama kita oke gitu, tahu-tahu blank gitu kan. Ya. Oke. Ini membaca puisi di depan penonton atau di rumah sendiri? Kalau ada penonton seperti apa, Bang? Ya. Kalau baca puisi nggak mood di rumah sendiri itu wajar ya. Tapi kalau baca puisi di depan hadirin harus mood ya. Ya itu kadang-kadang munculnya ada nih pengaruh dari audiensnya mungkin gitu kan, kadang berpengaruh dampaknya ke psikologi kita gitu loh, Bang. Oke. Pada dasarnya kesiapan mental mungkin gitu. Jadi gini. Tadi Bu siapa tadi? Bu Ami dari Pekanbaru, Bang. Jadi gini. Kalau membaca puisi di depan hadirin, ada yang menyebabkan kita mood kita itu menurun atau hilang. Pertama karena situasi, tempat, hiruk pikuk dan sebagainya ya. Suasananya tidak mendukung kita untuk membuat kita jadi mood ya. Bisa juga karena teknik dan sebagainya, itu kadang-kadang saya juga sering terjadi. Ketika saya masuk tampil baca puisi, saya lihat banyak orang berbicara, ya. Kemudian mikrofonnya tidak oke, gitu dan sebagainya. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya tidak langsung membacakan puisi saya. Saya berdiri dulu di situ, saya tatap dulu semua penontonnya sebelum penontonnya menatap saya. Kan? Jangan sampai penonton dulu yang menelanjangi kita dengan tatapannya. Kita dulu yang mempelototi mereka. Setelah itu saya akan mencoba menyapa dengan mengucapkan Assalamualaikum atau selamat malam dan sebagainya. Itu fungsinya pertama, hampir semua orang entah penyanyi dan sebagainya, apalagi Rhoma Irama ya. Rhoma Irama itu kalau dia sebelum nyanyi dia pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Nah itu pertama tujuannya adalah untuk menetralisir kegugupan, bukan kegugupan ya, apa namanya, nervous ya. Setiap orang itu semua punya nervous, termasuk orang yang jago ya, baca puisi dan sebagainya. Yang kedua, dia ngetes mikrofonnya aman nggak, sampai nggak ke penonton. Yang ketiga, untuk membuyarkan perhatian penonton ke yang lain. Nah itu agar ke dia. Nah itu caranya agar itu kita lakukan ya. Nah, kemudian baru kita membaca puisi. Setelah kita kendalikan penonton dan sebagainya, baru kita memulai. Jangan sampai membaca puisi kita masih terganggu oleh suara penonton, kita masih terganggu oleh alat dan sebagainya. Kemudian kalau tidak mood juga apa? Berarti ada yang salah dengan kita. Kita nggak siap, gitu kan? Nah, oleh karena itu seorang pembaca puisi harus siap. Sebelum dia tampil harus siap. Siap itu dengan latihan. Melatih mentalnya, melatih cara bacanya. Orang-orang yang tidak siap itu yang selalu tidak mood. Gitu. Mood itu tergantung kita. Ya. Ya, tergantung kita menciptakan mood itu. Kalau selalu tidak mood, itu berarti ada yang salah dengan kita, yaitu kurang latihan. Nah, latihanlah bagaimana caranya mengendalikan emosional, mengendalikan rasa takut, mengendalikan rasa cemas, itu kita lakukan. Percayalah kalau itu udah bisa tampil aja sekali, itu akan kecanduan atau kesenangan untuk tampil lagi. Itu sering terjadi. Ya. Saya bahkan banyak melatih itu sampai seorang wali kota yang di Tanjung Pinang itu, ketika dia tidak percaya diri baca puisi, dia tampil ternyata membahagiakan. Headset kamu dek yang kecil, pinjam headset. Halo Bang. Itu caranya Bu. Yang buat headset.
Kalau Bang, dari Riau, Mas Bang. Nur, Mau pertanyaannya? tanya pertanyaan ini, ini Bang. Mus dari Palembang. Bang Nur, Ya, halo. Ini ada pertanyaan dari Tarmizi Palembang nih Pak. terus siapa? Berkaitan dengan Bang Nur tadi kan membaca puisi dalam posisi duduk ya. Ya, Nah kemudian kalau kita posisinya berdiri, sampai sejauh mana kebebasan kita itu untuk berjalan-jalan atau bagaimana itu? Kalau misalnya kita membaca puisi dalam keadaan berdiri. Kalau tadi Bang Nur, Asnur membaca puisi dalam posisi duduk begitu. Kalau yang berdiri bagaimana itu Mas Nur? jadi membaca puisi, duduk dan berdiri, ya. Itu tergantung puisinya, ya. Ada puisi yang memang bisa kita bawa untuk berjalan, ya. Ada yang tidak. Nah, tergantung juga tempatnya, ya. Kalau tempat itu sangat luas dan harus menggunakan mikrofon, ya, mikrofonnya kita lihat dulu pakai wireless atau pakai kabel. Itu harus, ya. Dan ini juga sering saya lakukan dalam membaca puisi, ya. Jadi tergantung tuh. Kalau memang penontonnya banyak, seperti saya baca puisi di Banten itu dia di pesantren itu ada 3.000 orang siswa yang menonton. Saya muncul baca puisi, nyanyi dulu di belakang panggung, terus saya baca puisi di depan, ya. Nah, itu. Jadi tergantung puisinya. Tapi saya jarang bergerak jalan-jalan baca puisi karena pembacaan puisi saya itu kekuatannya adalah pada vokal, ya, bukan pada gerak. Saya mau menggunakan vokal saya seoptimal mungkin. Ya. Di Indonesia itu yang banyak menggunakan gerak ke penonton dan sebagainya itu Sosian Dea. Itu kemampuan dia retorika dalam baca puisi itu dengan menggunakan geraknya. Sementara saya, Jose Rizal Manua dan beberapa lain lebih banyak fokus berdiri di panggung dengan menggunakan mikrofon sebaik-baiknya dan gerak di panggung itu. Jadi tidak masalah, ya. Kalau memang kita punya kemampuan dalam bergerak, gunakan geraknya. Ya, tapi ingat tidak semua puisi yang bisa digunakan gitu, ya. Tergantung puisinya, apakah puisi itu harus menyuruh kita bergerak atau tidak. Ya, baca puisi berdiri atau bergerak itu lebih leluasa daripada duduk. Di duduk tadi saya tidak bisa menggunakan suara perut saya. Ya, saya hanya menggunakan suara tenggorokan saya. Tapi kalau berdiri kita lebih leluasa. Gitu Pak. Jadi tidak ada masalah Pak, saya puisi berdiri dan bergerak dan sebagainya. Silahkan, tergantung puisinya. Pandai-pandailah menggunakan mikrofon, kalau enggak gagal. Kecuali tempat itu hanya ditonton oleh sedikit orang dan ruangan gedungnya tertutup. Sehingga kita tanpa mikrofon juga bisa menyampaikan puisi dengan baik dan didengar dan disaksikan oleh penonton. Ya, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bang. Oke. Ya. Oke Bang, satu Bang lagi Asnur, dari saya Riau mau Bang. tanya. Ada orang bertanya, Dari terus Lumajang. keluar, gitu. Bang, baca Siapa dulu yang satu bertanya? lagi, Bang. Dari Riau, dari Riau, Dari Riau, Jurniati. Ibu apa? Jurniati, Ibu Jurniati. Jurniati. Assalamualaikum Bang. Kami ini rata-rata bukan berasal dari seniman, sehingga menghidupkan puisi dalam pembacaan itu tekniknya kami tidak punya. Otomatis dalam pembacaan itu hambar, kurang ekspresi. Jadi saya usulnya begini, saya coba dulu membuat videonya, baru kirim pribadi ke Abang, terus berikan kami masukan harus bagaimana dan bagaimana. Gitu. Boleh seperti itu agaknya. Halo, jadi gini. Jadi membaca puisi ini bukanlah eksklusif milik penyair, sastrawan atau orang. Ini puisi ini sebenarnya milik masyarakat dulunya, ya kan? Dia menjadi eksklusif ketika dia disebut puisi. Dulunya kita kenal dengan syair, pantun, gurindam dan sebagainya. Jadi jangan terkurung dengan kami bukan penyair, kami bukan. Saya ingat dulu itu ketika saya nyanyi di depan kawan-kawan dangdut, penyanyi-penyanyi, saya mengatakan biar saya tidak disalahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bukan penyanyi, saya adalah penyair. Mungkin saya tidak akan sebaik penyanyi. Saya ngomong itu, saya dimarahin tuh oleh penyanyi. Jangan berlindung dengan diri Anda yang bukan penyanyi. Sebab Anda mampu menyanyi katanya. Gitu. Jadi
Jadi jangan tersugesti dengan kata aku bukan penyair, profesi saya bukan ini, jangan. Saya dulu punya teater buruh, pemainnya buruh semua, buruh pabrik. Ya kan? Lalu saya ajarkan baca puisi. Nah, gitu ya, baca puisi. Bahwa baca puisi itu adalah menyampaikan peristiwa-peristiwa apa yang disampaikan puisi. Lalu tampillah di universitas di IAIN Sunan Kalijaga. Lalu diberitakan oleh media. Media tidak percaya bahwa yang tampil itu adalah buruh pabrik. Ya kan? Apalagi guru. Buruh pabrik aja yang saya latih itu ada ratusan buruh pabrik yang saya latih, mereka bisa kok berteater, baca puisi dengan baik dan sampai ke penonton. Nah, cuma itu tadi, bacalah puisi itu dengan kemampuan karakter masing-masing. Jangan karena asli jalur vokalnya seperti itu, lalu kawan-kawan baca puisi seperti itu. Ya. Berarti berproses. Berarti boleh Bang, kami bikin dulu videonya, baru kirim ke Abang biar ada koreksian gitu loh Bang, maksudnya. Koreksian awal sebelum final gitu kan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi kan akan merepotkan Nah, kawan-kawan. Dua kali, kalau saya bilang ini tidak bagus, ulang lagi, akan terjadi kerepotan. Jadi Ya, kita kan tahap belajar Bang, memang rekam dulu dari suaranya. nol gitu loh. Rekam suaranya, lalu dengarkan. Ya, ya, baik. Bang, Lalu videonya. Terima kasih, Bang. Dicoba boleh Assalamualaikum. Bang, satu baik Bang. Tanya Bang, Ibu cantik nggak Bu Niniarti ya? Mulyani mau nanya nih, Jurniati, Bu Niniarti. Bang Asrijal. Siapa tadi Bu? Apa tadi? Iya, dari- Jurniati udah paham tadi Bang. Terima kasih. Oke ya. Bang, grup 2 belum dibaca. Bu Mulyani dari Mas Jakarta Darunajah. Ibu Mau apa? nanya. Mulyani, Bu Mulyani dari Darunajah. Ya silakan Bu. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Salam sehat. Karunya aja, saya udah 8 tahun nggak ke sana. Iya. Saya mau nanya nih Bang, Ya. apa ya bedanya antara deklamasi dengan puisi ya Bang? Itu aja pertanyaan saya. Perbedaannya di mana itu Bang? Kalau puisi itu yang dibaca. Jadi Ibu punya teks puisi kan, lalu Ibu baca. Nah, membacanya itu ada disebut orang deklamasi, ada membaca puisi. Jadi puisi itu materinya, ya kan? Tadi saya dikirim puisi, misalnya kan. Lalu saya bacakan puisi tadi yang dalam bentuk teksnya itu. Ketika saya membacakan itu disebut deklamasi. Lantas ada deklamasi itu tanpa teks, tapi kebanyakan deklamasi itu tanpa teks. Membaca puisi pakai teks. Bedanya seperti itu, ya kan? Tapi deklamasi itu Makasih, adalah Bang. membaca puisi ya, maknanya. Membaca puisi tanpa teks, ya kan? Puisi itu adalah teksnya itu, materinya, gitu. Materi. Ya. Bang, izin Terima tanya kasih, Bang. Oke, Bu Mulyani. Makasih. Ya, oke. Izin Bang, tanya. Dari siapa? Dari Lumajang. Bu Lumajang. Dari Siapa? Rinawati Lumajang. Siapa? Dari Rinawati Lumajang. Ibu Rinawati. Rinawati Bang. Ya, lanjut Bu Rina. Oke. Iya, ini loh Bang, untuk pembuatan video nanti itu, apakah kita itu membawa teks yang kita bacakan atau puisi itu kita hafalkan Bang untuk tampilan di video nanti? Ya, boleh bawa teks, boleh tidak, ya. Tapi sebaiknya, walaupun pakai teks, ya, sebaiknya dihafal, sehingga puisi yang dibacakan tidak tergantung pada teks. Ya. Seperti tadi saya membacakan puisi karena saya tidak hafal, ekspresi saya jadi habis semuanya ke teks. Ya. Tapi kalau kita hafal, teks itu hanya gaya saja, ya, sesekali saja melihatnya, gitu kan. Nah, Oke boleh Bang, terima kasih. tapi jangan tergantung dengan teks. Bang, ya. Coba Bang, boleh Bang dites Bang satu bait, nanti Abang koreksi Bang, boleh Bang? Ya boleh, siapa tadi? Ali Imran. Iya. Ntar saya mencari biar keluar apanya nih. Lembran. Coba lembran. Ya. Bisa Bang, nampak Bang? Saya emoticon dulu. Ini ada tanda jempol. Nampak Bang? Iya. Ada Bang? Oke, silakan.
Oke, coba ya Bang, kan belajar Bang ya. Cermin Negriku, karya Ali Imran. Di sudut-sudut kota, lukisan kemiskinan semakin lantang. Tangan-tangan kecil menengadah minta kasihan. Berharap ada aroma hina. Sekedar membeli pengganjal perut hari ini. Gimana tuh Bang? Satu bait aja Bang. Ya, itu udah bagus baca puisinya, setidak-tidaknya bukan baca puisi gaya 100 tahun yang lalu ya. Nah, jadi tidak lebay, itu udah benar gitu. Nah, tinggal diperkuat lagi intonasinya di sudut-sudut. Bagaimana cara membayangkan ke orang tentang sudut-sudut itu. Ya kan? Berarti pandangan tatapannya itu masuk dengan kata-katanya gitu ya Bang. Kalau ekspresi tadi saya tidak bisa melihat video Anda. Coba Bang, Abang contohkan Bang. Ya, tapi membacanya, saya tidak melihat videonya tadi, tapi membacanya sudah bagus ya. Tinggal diperkuat lagi ya. Artinya gini, saya menggabungkan teknik baca puisi itu dengan jadi penyiar karena saya dulu penyiar radio. Jadi bagaimana suara kita ini menggambarkan sudut-sudut itu aja diperkuatkan di sudut. Nah, itu jadi sudut-sudutnya itu rasanya harus jelas. Tapi membacanya udah bagus tadi, tidak artinya tidak terbayang membaca puisi seperti baca puisi kebanyakan yang lebay dan apa itu. Udah lari dari situ, itu udah bagus. Oke, ada yang lain? Izin tanya lagi Bang. Tanya Bang. Ya, dari siapa? Tanya Ikhlasia, Sumber. Ikhlasia, Sumber. Ibu apa? Ikhlasia dari Sumber, Pak. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan, ini Pak, kan ada puisi itu ada judul gitu ya. Setiap judul ada selalu diiringi dengan penulis atau karya siapa gitu. Nah, ada pernah dapat ilmu dulu, ada bagusnya kita bacakan karyanya dulu baru judul puisinya, atau judul karya gitu. Contoh misalnya gini Pak ya. Kabar SJ 182. Buah karya Ikhlasiah atau Ikhlasiah dalam sebuah goresan tintanya. Kabar SJ 182. Mana yang lebih artinya ada yang mengatakan dulu pernah saya dengar gitu Pak ya, kalau kita bacakan dulu judul karyanya itu ada miss, artinya ada yang tidak sampai antara judul dengan isi gitu. Jadi bagusnya bacakan dulu karya siapa baru judul dan isinya, atau apakah itu sama saja atau tidak berpengaruh gitu Pak? Sebetulnya enggak ada pengaruhnya, boleh terima baca kasih, namanya dulu, boleh karya puisinya dulu ya kan. Oh gitu. Tapi harus ada interval ya ketika kita membacakan puisi. Kalau saya lebih sering membacakan puisi itu baru nama orangnya, ya kan? Oh judul dulu gitu, Doa baru nama pengarang. kepada pemeluk teguh. Karya Khairil Anwar. Khairil Anwar. Ada interval, saya kasih waktu dulu, baru saya baca isinya. Oh gitu. Nah gitu ya. Gitu. Yang terima kasih banyak ya Pak. Ya oke. Ya, bacanya wajar gimana, ya, Pak? wajar jangan diayun-ayun. Khairil Anwar dalam buah penanya, itu udah 100 tahun yang lalu. Iya. Khairil Anwar dengan puisinya. Jangan pakai buah pena, pena itu nggak berbuah dia, ya. Nah, iya kan itu. Dengan puisinya, iya. Rawang Bekasi. Ya. Oke, ada. Berarti nggak berpengaruh ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Walaupun dalam penjurian saya selalu berdebat itu, bagi saya nggak pengaruh, itu nggak saya. Iya. Karena pernah dapat infonya begitu gitu Pak. Jadi antara kita kan sering juga bawa siswa lomba. Jadi ketika artinya ada pernah lah juri yang berbicara seperti itu gitu dalam penilaian, baca dulu
siapa penulisnya, baru judulnya, baru isi gitu. Jadi pada kesempatan ini bagusnya bertanya kepada ahlinya gitu ya Pak ya. Oke, saya kalau bagi Jadi saya berarti nggak berpengaruh sebenarnya asal Pak ya. dikasih Oh, interval, ya gitu. dikasih jeda ya. Yang penting ada jeda antara jeda, judul, terus penulisnya, terus ada jeda lah sebelum nyampe ke isi gitu ya Pak ya. Oke. Ya, makasih Coba banyak ya Pak. sama-sama. Selanjutnya siapa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida tanya, Bang. Dari siapa? Farida, Bang. Farida, Bang. Ya, Bu Farida. Dari Lumajang. Iya, benar, Bang. Jawa Timur. Silakan, Bu. Bang, dalam pembacaan puisi itu unsur vokal kan juga sangat penting ya, Bang ya. Ya. Kualitas vokalnya. Nah, nanti kalau misalnya pembuatan video, kemudian vokalnya direkam dulu dan bisa diolah, berarti kan menutupi kualitas vokal yang sesungguhnya, Bang. Gimana, Bang? Apa tadi? Kalau membuat video kan harus direkam dulu katanya Abang. Ya. Kemudian vokalnya bisa diolah. Apakah itu enggak nanti menutupi vokal yang aslinya, Bang? Kualitas vokal aslinya, Bang? Sekarang. Yang gini. Tadi saya menawarkan ada dua opsi. Satu, kalau rekamannya membuat video itu di luar, ya kan, misalnya entah di pantai, entah di jalan. Kalau live takutnya suara-suara lain mengganggu vokalnya, ya kan. Bagus direkam dulu. Nah, nanti di YouTube saya banyak itu ada saya sistem rekaman, ternyata hasilnya bagus, ya kan. Itu kemudian kalau kita langsung tak dicemaskan, diganggu oleh suara-suara di keliling kita, ya. Bang, banyak kawan minta di grup tuh Bang, masuk Apa Bang tidak di ini, kelompok Bang? 1 Bang. Ya. Ini, Bang, tidak dibuat ketentuan aja merekamnya di dalam ruangan, tetapi vokalnya harus yang asli gitu, Bang. Seandainya. Enggak, rekaman itu juga asli suaranya. Iya. Ya. Bukan suara orang. Kan bisa diedit, Bang. Apa? Iya, Kan nggak bisa apa-apa diedit. Kan bukan lomba kita. Ya, maksudnya gitu. Ini kan karya. Karya itu apa namanya? Audio itu menentukan gitu. Kalau dipaksakan tambah lagi pakai HP, ya. HP itu kan beda kalau kita pakai kamera yang bagus ya. Nah, itu kan bisa pakai clip on di baju kita. Tapi kalau pakai HP, semua suara masuk. Kalau langsung. Kalau rekaman bisa kita edit asal suara kita gitu ya. Jadi saat reklamator itu lip sync aja Bu, gitu kata Abang. Saat lip sync, Iya, tetap suara kita yang kita rekam. Kalau kita rekaman di luar ya. Nah, kalau di dalam bebas saja karena sudah ada suara-suara lain. Diterima Bang, kawan-kawan banyak mau bergabung. Abangnya juga sibuk, dia terima juga. Bu Iya, Bang, Farida. makasih, Bang. Iya, makasih, Bang. Mau tanya Bang Asrul. Ya. Mau tanya, Boleh jika membuat video itu nanti puisi siapa yang dibacakan? Mohon maaf, saya mungkin terlambat dalam menerima. Oh ya, nanti buat video nanti tentu video kawan-kawan sendiri, ya. Oh gitu ya. Puisi kawan-kawan sendiri, kan yang puisi yang lolos itu nanti Puisi yang kita buat. program kita ini yang puisi belum lolos, Bang. Pertama, Kalau yang belum lolos, saya belum lolos. puisi yang lolos Loloskan akan dulu, Bu. dibukukan, kemudian divideokan. Nah, kawan-kawan memvideokan puisi itu, nanti kami yang edit. Jangan diedit ya. Nah, nanti pertama kalau ngedit ke tempat lain bayar lagi mahal. Kalau kawan-kawan ngedit sendiri belum tentu profesional hasilnya. Ya. Nah, jadi untuk buat video nanti boleh pakai HP, ya. Kalau mau pakai musik, ini perhatikan ya. Jangan mengambil musik sembarangan. Harus musik yang free royalty dan free hak cipta. Ya. Nah, kalau nanti sembarangan ambil, kita dituntut orang. Oke. Terus kemudian saya menawarkan opsi tadi yang baca puisi bisa live, bisa melalui rekaman. Nah, untuk rekaman ini mengamankan video kita dari suara-suara lain. Ya, itu dan kemudian bisa mengedit vokal itu jadi bagus gitu. Oke, tapi kalau tidak bisa ngeditnya, suara itu pakai suara asli aja. Jangan pakai echo dan sebagainya. Gitu. Dengan catatan puisi yang dibaca sudah lolos ya Bang?
Ya, puisi yang lolos. Kalau nggak lolos iya. gimana? Ya. Oh iya. Ya. Makasih Bang. Oke. Bang Asrijal, Ya. Bu Mulyani mau nanya sebentar. Ya, Ya, Bu Bu Mulyani. Kan saya belum puisinya baru tahu itu infonya baru ya. Saya belum buat puisinya. Itu gimana? Tapi nanti bisa bersamaan nggak dengan yang lain sudah lolos itu? Oh enggak, puisi ini kan membuat enggak mungkin semua video itu kan enggak langsung jadi semuanya, ya kan? Satu hari kita putar paling tergantung. Oh jadi saya masih ditunggu ya, masih bisa ya? Masih ditunggu Ini belum sampai selesai ini puisinya, Mbak. Sampai tanggal 30 kita tunggu ya. Tempatnya, Bu. Tapi yang masuk ini tapi yang udah lolos puisinya. Ya. Iya, ibu-ibu yang belum selesai diselesaikan cepat, Ya, Bu. yang Kan mau ada selesai. tiga pemandu ya, Bang ya. Ya. Iya. Terus ini, Bang, saya kan puisinya itu ada berkaitan dengan apa? Puisinya itu ada harus bisa apa? Musik-musik Jawa gitu, musik yang kaitannya dengan tradisional. Itu bisa dimasukkan pada saat pembuatan videonya itu nggak apa-apa ya? Nah, jadi begini. Kawan-kawan ingat ya, kawan-kawan yang ingin puisinya pakai ilustrasi, cari musiknya sendiri yang inginkan. Tetapi ingat, musiknya mesti harus free royalty dan free hak cipta. Jangan sembarangan ya, karena kejadian kemarin banyak kawan-kawan membuat video pantun, dia sembarangan ambil musik, akhirnya kena tegur kita oleh pemusiknya. Ya. Hati-hati batu mendownload musiknya. Bang, ya makasih Bang. Untuk menentukan Bang, untuk menentukan backgroundnya nanti itu Bang, yang free royalty itu gimana nentukan Bang? Ya itu nanti kan dicari di YouTube, musik free royalty, free copyright, no copyright, itu keluar tuh, ya. Oh, gitu. Nah, tapi lebih aman lagi minta musik ke kawan-kawan. Tahu kan kawan-kawan punya orang Sumatera Barat, ada kawan yang buat saluang, tolong buatkan. Nah, itu lebih aman. Atau kawan-kawan yang punya pemusik di YouTube, minta izin, saya pakai ini ya. Nah, itu aman ya. Bang, kawan-kawan kelompok satu minta di-fro Bang. Kalau kawan kelompok satu mau bergabung Bang, tolong diterima Bang. Kawan-kawan kelompok satu Bang, mau masuk. Mau masuk Zoom belum Abang Prof itu. Yang mana? Di grup heboh tuh. Itu Mbak Sabaria, Mulyo, si Semarni, banyak tuh, Umar Zen. Gimana cara masuknya? Belum masuk kan? Banyak yang nggak bisa masuk yang lolos, banyak yang nggak bisa masuk Bang. Ya. Kok nggak bisa masuk? Masalahnya apa? Nggak ada di grup satu tuh Bang. Satu Bang, admin itu hostnya yang siapa grup satu ya? Bang. Hostnya siapa? Sabaria. Maaf yang sudah sering muncul jangan muncul lagi. Se-Indonesia gantian, se-Indonesia gantian. Yang sudah muncul jangan sering muncul. Iya Pak, lanjut Pak. Yang mau tanya betul, itu teman yang hostnya siapa ya? Hostnya siapa ya? Itu teman-teman masih banyak yang mau gabung tapi belum di admin. Abang sendiri Bu, nggak ada adminnya Abang sendiri. Vokal itu kan Putri. Perannya penting lah, kok ini mau jadi nek direkam kan vokalnya bisa diedit boleh jadi mau ketemu Diani Munif boleh Pak boleh tapi yang belum lolos ada juga masuk nah jadi itu di audio kan yang mau ngomong matikan aja bicara diangkut aja Bu, masuk suaranya Bu. Bening, nggak ada binan dabing, jadi ini TikTok. Terlalu banyak. Lagian aku biasanya di Amanda saiki kan tuh. Tolong dong perhatikan. Bu, ya Allah. Nomor berapa ya Mas Eko yo? Siapa ini ngomong Amanda ini siapa nih kok rasa-rasan dimasukkan ke sini ini gimana ini? Saya lanjutkan lagi, program kita ini sudah masuk ke pembuatan video, ya. Pembuatan video, saya sudah sampaikan tadi bahwa video itu direkam oleh kawan-kawan sendiri. Baca puisi kok. Bisa pakai kamera profesional, bisa pakai handphone. Bang, tak dengar itu suara. Abang tidak jelas. Yang ngomong dimatiin. Iya. Yang lain Bang, coba boleh ya. tanya Bang. Ya moodnya di apa dulu ya.
Oke, bagi yang baru masuk saya jelaskan, saya sampaikan bahwa kita sudah masuk ke program pembuatan video. Makanya tadi kita mulai belajar membaca puisi di depan kamera dan sebagainya itu tadi. Nanti secara teks akan saya WA ke grup masing-masing. Jadi perhatikan bahwa video ini masing-masing kawan-kawan yang buat sendiri. Tapi yang edit nanti tim Perwas. Kenapa? Untuk membuat gambarnya jadi bagus dan profesional. Dan meringankan biaya kawan-kawan juga. Ya. Kemudian yang kedua, kameranya bisa pakai HP, bisa pakai kamera profesional, tergantung kesanggupan masing-masing dan alat yang digunakan. Kalau menggunakan kamera, gunakan kondisi kameranya lanskap, ya, jangan berdiri. Ya, ini banyak kesalahan-kesalahan yang berkali-kali saya ingatkan, ya. Kemudian agar hasil videonya bagus, pengambilannya tuh jangan monoton dari jarak jauh semuanya, tapi macam-macam. Ada yang close up wajah saja, ada yang medium shot setengah badan, ada yang long shot dari jarak jauh. Misalnya di bait 1 ambil wajah saja, di bait kedua setengah medium, setengah lagi zoom lagi, ya bervariasi gitu ya. Itu. Kemudian kalau ada yang baca puisinya pakai musik pengiring, ya, kirim musiknya ke kami, ya, kirim dengan videonya dan musiknya. Ingat musiknya itu pilih musik yang no royalty, ya, no copyright. Itu tinggal no copyright itu keluar. Tapi lebih aman lagi minta musik kayak kawan-kawan. Kalau punya kawan pemusik, tolong dong saya minta musiknya, pinjam gitu dan sebagainya. Itu lebih aman. Oke, nanti videonya, audionya perhatikan ya. Yang paling aman itu direkam dulu audionya. Tapi kalau yakin live lebih bagus live ya, sebab tidak semua orang juga mampu baca puisi dengan menggunakan lip sync gitu ya. Itu yang diperhatikan nanti ya dalam pembuatan videonya. Jadi bulan ini kita udah masuk ke pembuatan video puisi. Bang, jadi tetap di latar hijau ya Bang kalau mau videonya? Bebas ya. Oh bebas. Bebas kalau mau di alam terbuka bebas. Yang penting suaranya jangan terganggu oleh ada kendaraan lewat dan sebagainya. Nah, tapi kalau di rumah bebas, bebas saja mau pakai lampu saja tergantung puisinya. Kalau puisinya doa, pasang aja lilin di situ atau lampu itu udah keren itu. Kasihlah lighting sedikit ya. Nah, itu sudah bagus puisinya. Jadi berkreasi aja. Kalau mau pakai latar belakang hijau silahkan, nanti kami tambah dengan gambar-gambar yang lain. Tuh. Oh ya, kalau kawan-kawan peserta ingin menambah ilustrasi gambar, saya kepingin carikan ya gambarnya, videonya. Misalnya ada puisi tentang corona, dia kepingin ada orang-orang kena corona, tolong dikasih gambarnya, videonya. Ingat, hati-hati juga mengambilnya, ya. Asal nanti kita kena copyright lagi. Kalau kepingin gambar-gambar lain, ya. Atau dia kepingin di video itu nampak dia sedang mengajar. Nah, buat lagi kalau ada videonya, kirim video dia mengajar, sekolahnya dan sebagainya. Jadi kami nanti tinggal mengeditnya jadi satu. Ada pertanyaan yang lain? Halo, halo Pak. Ya. Halo. Halo, dari? Halo. Ya. Dari Susanti, Kalimantan Tengah. Dari Bu Susanti dari? Kalimantan Tengah, Bang. Kalteng. Dari mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat. Oke, Bu Susanti. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Iya. Ini nanti dalam pembuatan videonya kalau menggunakan HP, apakah video HP biasa atau ada aplikasi tertentu untuk pembuatan video pembacaan puisinya? Pakai video HP biasa aja, ya. Jangan kalau kecuali ngedit. Jadi ibu-ibu jangan ngedit. Ibu kirim aja videonya ke kami, ya, hasil videonya nanti kami yang edit. Jadi pakai HP aja, pakai kamera. Kan di setiap HP ini ada kamera videonya kan. Udah gunakan itu aja. Iya. Yang penting terang. Berarti tidak menggunakan aplikasi. Terang, cahayanya ya, perhatikan cahayanya jangan gelap ya. Nah, sehingga waktu ngeditnya lebih hasilnya berkualitas. Oh iya. Iya, makasih Pak. Oke, Bu Susanti. Selanjutnya ada pertanyaan? Ya sudah. Bu Mariana. Bu Mariana dari Singkawang. Silakan Bu Mariana. Tadi kan dikatakan bahwa misalnya bait pertama close up,
bait kedua medium shot, bait ketiga long shot. Berarti video yang kami kirimkan ke Abang itu juga terdiri atas beberapa bagian begitu ya? Ya boleh. Ya, misalnya Satu aja Bu videonya, Bu. bisa jadi 4 video kali ya, 4 nggak apa-apa, nanti kami Iya, satukan. nanti baru tim editor Abang yang Ah, bantu gitu ya. ya, nanti kita satukan. Bisa seperti itu, bisa juga ngambilnya langsung. Tapi itu susah sekali bergeraknya ya. Lebih bagus gitu aja, misalnya puisi Iya, bait agak pertama, susah kan kalau cut ya. Itu misalnya close up, bait kedua gitu. Bait ketiga, enggak apa-apa, ada 5 video kan, kami nanti iya, satukan. seperti yang Ya. pantun budaya kemarin gitu ya, dibagi beberapa gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Atau kepingin bait 1 ada di masjid atau di gereja, bait kedua ada di sini, tergantung puisinya. Itu boleh, Iya, nanti kita satukan. misalnya begitu, boleh ya. Ya. Kan puisinya doa ya, jadi bebas mengambil latar belakangnya. Jadi itu Backgroundnya lebih. apa gitu ya. Oke. Jadi bisa 2, 3 sampai 5 ya, tergantung pengambilan gambarnya. Oke. Oke Bu Mariana ya. Ada lagi yang lain? Bang, maunya kami dikasih kesempatan untuk membacakan puisinya itu, atau nanti ada di Zoom ini Bang, jadi biar mentalnya terlatih juga gitu Bang. Oke, Kan oke. baca Jadi gini, puisi di Zoom. saya nanti besok setelah Yose Rizal Manua, kita akan adakan Zoom meeting lagi untuk latihan baca puisi ya. Khusus Ya, untuk ya, latihan itu, baca Bang. puisi ya. Nah, setiap Tapi orang katanya hari ini ada yang baca kan, Bang? hari ini siapa yang mau baca? Iya Bang, tadi Saya dari grup kami 1, Bang. Oke, satu per grup. kami Ami. Dari grup 1 siapa yang mau baca puisi? Udah tadi ya. Grup 2 siapa? Grup 2. Belum baca lagi, Belum, Bang. Belum. Grup 1 Belum tadi ada, berapa? Bang. Ali Amran. Ya, kan baru Dua satu orang, bait Bang. Bang. Belum Oke, semua grup Bang. 2 sekarang. Siapa yang grup 2 yang mau baca puisi? Grup 1 tuh jatahnya 2 orang, Bang. Suara Atau 1 bait aja per orang. Satu aja, Ya, masing-masing 1 bait satu, aja, Bang, masing-masing izin. satu. Oke, Pak Agus Purwadi mau baca puisi. Silakan Pak. Izin Bang, pendengar aja dulu. Dengar aja dulu, oke. Pak Agus mana baca sama Pak Agus? Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Saya boleh Bang dari Pekanbaru, Riau. Siapa 1 itu? bait aja, Bu Musrifah. Bu Musrifah. Iya, 1 bait aja saya. Oke, Di sini oke. saya agak ragu karena ada kayak bertanya. Jadi apakah perlu ada seperti intonasi bertanya itu yang apa? Oke. Saya minta. Saya langsung pada bait kedua aja Bang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, layakkah aku berada di rumahmu? Sementara pakaian penuh debu, kaki berkubang lumpur, mata mengatup, tangan pun tak terbasuh air sucimu. Itu kan ada nada bertanya gitu Bang, apakah boleh seperti itu? Boleh. Bertanya di puisi agak berbeda ya dengan tidak sehari-hari itu kan, kemanakah engkau, harus seperti itu, baca puisi tidak perlu. Ya, kan? Jadi tadi kayak mana Bang? Ya, seperti tadi udah benar. Ya. Terima kasih Bang. Saya udah agak benar, ragu Bang. sih di sini Ya. ya. Terima kasih Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, grup 2 Bang. Oke, Grup grup dua 1 siapa? belum lagi dong, Bang. 1 baru Dedi Bang, bait Dedi aja. Bang. Oke, silakan Pak Dedi Wahyudi dari Karimun, Kepulauan Riau. Siap Bang. Secebis harapan. Malam berselimut sunyi. Dengan air suci tersebut asmamu. Basuh tubuh fana. Jatuhlah hasrat satu-satu. Ku bentang sajadah rindu. Jadi titian doa menujumu. Mengharap cahaya ampunan kasihmu menerangi kelam jiwa rapuh. Kugantungkan secebis harapan untuk bangsa dalam setangkup doa tafakurku.
segudang syak wasangka bergelayut dalam dada diri sebagai bangsa yang bermarwah dan bermartabat. Segeralah enyah dan hilang di telan zaman. Karimun 21 Maret 2021. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Dedi Wahyudi dari Karimun Kepri. Ded, Ya, tadi Pak. itu vokalnya oke. Bagaimana Pak. vokal seperti itu diolah membacanya, ya? Ya, Bang. Jadi tadi mungkin karena kemalaman ya, powernya tuh, ya kan? Ya, Bang. Artikulasi intonasinya. Oke, ada yang lain? Pengen coba Bang, tapi takut. Jangan takut, Bu. Jangan takut. Bang, baca untuk saya Jadi, dulu, Bu. Bang. Bang, boleh lah Bang, tapi nanti dulu kan. Bang, Lampung, Barida. Oke, Bu Barida dari Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah badai kehidupan, rinduku tak pernah karam untuk mengingatmu penuh. Setiap hempas ombak cobaan, ku sebut namamu. Gimana, Bang? Ya, oke. Bang, coba Bang. Udah baca puisi itu. Kami. Percaya diri aja ya, percaya diri. Sebab kalau tidak percaya diri, kemampuan kita berkurang. Ya itu Bang. Oke, Bu Ami Ardiani, silakan. Boleh Bang, makasih Bang. Munajat laut. Hanya tinggal riak ombak kepedihan. Nestapa membuih di laut biru. Bersera aroma amis isi perutnya. Laut lelah beban. Dibelah keserakahan. Petuah digulung ombak nafsu tak berbekas. Itu Bang. Oke, ya. Gimana Bang? Ya. Bantulah Bang. Oke tuh, tinggal hilangkan irama-irama, mantul, Bu. kayak iramanya, sehingga setiap kata-kata kita ucapkan itu emosi kalimat-kalimat itu berbeda-beda gitu. Susah pengen itu ngedapatkan buku puisinya itu Caranya Bang. caranya gini, setiap kata-kata ya, ketika batu misalnya, kita ngucap batu, apa yang terbayang kita tentang batu? Batu itu benda keras, air yang mengalir, ya kan akan berbeda dengan membaca batu. Batu, air. Nah, itu jadi kita menyampaikan apa yang dilakukan air, apa yang dilakukan batu, laut misalnya. Kalau Batu riak sedang- ombak itu seperti apa bacanya Bang? Ya. Hanya Bergelombang. tinggal riak ombak tuh Bang. Bergelombang. Ombak. Enggak versi hanya tinggal riak ombak kepedihan Bang. Ya, Gimana itu kalau dengan apa yang bahasa terbayang kita tentang kepedihan? Hanya tinggal riak ombak. Kepedihan. Kepedihan itu bagaimana? Kita menyampaikan dengan suara Sakit. kita, kepedihan itu Sakit, ya, sampai. Bang. Gitu. Sakit. Riak ombak, riak tinggal riaknya ombak, kepedihan, sakit. Itu kita munculkan. Tapi jangan berlebihan ya. Asal sampai saja bahwa kita menyampaikan kepedihan. Tadi gimana Bang? Jelek banget Bang. Enggak, udah bagus. Tinggal hilangkan bukan hilangkan, tapi setiap kalimat-kalimatnya itu Ditekan gitu Bang. Disekat. kita sampaikan apa maksud kalimat itu, ya kan? Kepedihan, apa yang terbayang tentang kepedihan, kita sampaikan suasana kepedihan itu, ya kan? Jadi membaca puisi itu kan kemampuan menginterpretasi puisi, menerjemahkan puisi. Jadi apalagi karya sendiri kan kita lebih tahu kita mau menyampaikan apa gitu kan. Nah, itu ya. Jadi jangan terjebak pada irama ya, tapi sampaikanlah maksud puisi itu. Maksud puisi itu ombak ya, apa yang terbayang kita tentang ombak? Ombak yang tinggal buihnya, ombak yang sedang marah, badai. Apa yang terbayang kita badai? Apa yang terbayang dengan kita kapal yang sudah mau hancur? Itu kita sampaikan dengan suara kita. Ya, sehingga sampai ke pendengar. Nah, ke video tinggal dengan ekspresinya ya, nah, geraknya dan sebagainya.
Ya tapi udah lumayan ya, nggak jelek-jelek amat ya, nggak jelek-jelek amat. Saya takutnya nanti peserta kita Bang. ini baca puisinya jangan sampai seperti 100 tahun yang lalu, ya. Ombak laut, nah itu tuh ketinggalan kita, ya kan? Tadi udah lumayan, tinggal perkuat aja ya. Oke, Pak Herald Nixon dari Sulawesi Utara. Gimana Pak Herald? Bang, kalau nggak ada Bang, saya ngulang loh Bang. Ya, gantian Alimran. Iya, kalau nggak ada. Pak Herald? Iya Bang. Ya. Pak Herald. Siap. Sabar Pak Ali. Ya. Kita suruh Pak Herald baca puisi. Iya. Pak Herald baca puisi dulu. Siap. Ayo Pak Herald. Negeri Sekarat Cinta. Karya Herald Nixon Arai. Telah diwahyukan cinta di mimbar suci. Namun amanat cinta tersamar karena disalah-artikan. Kalam suci dipelintir merayu jiwa kosong. Sehingga anak negeri hilang adab. Menjelma biadab, saling hadap, mengubur rindu pada darah tersadap. Satu bait Bang. Oke, sip. Ya, sampai kan. Pak Herald tadi udah sampai puisinya. Yang penting sampai dulu puisi kita itu. Ya kan? Kita mau menyampaikan apa sampai dulu itu tuh. Ya kan? Nah, jangan dikasih lagi irama-irama yang apa itu ya. Kalau nggak penting nggak perlu ya. Jangan sampaikan. Sampai, yang penting sampai dulu. Ya. Diperkuat dengan intonasi, artikulasi. Itulah baca puisi. Jadi baca puisi sekarang berbeda dengan dulu. Karena perkembangan zaman. Dulu nyanyi itu lambat ya. Ada sariosa, berubah jadi keroncong. Sekarang nyanyi ya berbeda gitu. Temponya lebih cepat. Baca puisi juga seperti itu. Artikulasi intonasinya berbeda. Jadi jangan takut, bacalah puisi, menyampaikan sesuatu, sampaikan itu. Asal sampai dia bisa dinikmati oleh kita, itu udah menarik ya. Percaya diri itu penting, karena orang yang punya kemampuan, tapi tidak percaya diri, kemampuannya berkurang 50% itu. Sayang sekali kan, percaya diri lah. Bang. Oke ya, cukup ya pertemuan kita hari ini ya. Kalau tidak puas nanti kita bisa bebas deh. Mungkin hari-hari tertentu kita sambung. Bang, khusus. Bang, satu, Bang. Oke Bang, Herald. Bang, dalam pembuatan video Bang nantinya kan sebentar nanti mungkin kru yang akan mengedit ya Bang. Ya betul. Nantinya mungkin apakah di dalam pembuatan videonya kita supaya mungkin di dalam pengeditan agak mudah, apakah kita menggunakan layar green screen atau bagaimana Bang? Karena nantinya pasti kan ada video-video yang akan menjadi background nantinya ke kita Bang. Oke, silakan yang mau pakai green screen silakan. Kalau ada nanti ilustrasi-ilustrasi tambahannya berikan ke kami. Ya, misalnya ini di bait pertama Pak Herald inginkan video ini masuk. Kasih tahu ya, biar kita tinggal masukin agar tidak salah masuk ke puisinya ya. Lalu pakai green screen ini ingat ya, cahayanya harus kuat ya. Agar terus kalau pakai green screen, kalau pakai hijau jangan pakai baju hijau, nanti hilang orangnya. Kalau pakai biru jangan pakai baju biru, nanti orangnya hilang, tinggal kepalanya doang yang bergerak-gerak itu kayak film horor ya. Silakan Pak Herald mau pakai green screen, mau pakai blue screen silahkan. Terus kalau ingin menambah video-videonya kirim ke kami videonya maksudnya ilustrasi ya. Mau ada laut misalnya, kasih lautnya ke kita gitu kan. Syukur-syukur laut itu bisa disorting sendiri, tidak ngambil punya orang gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kirim ke kita. Saya ingin di puisi bait pertama backgroundnya laut. Nah, kasih di keterangan di situ. Laut 1 untuk bait 1, laut 2 untuk bait 2, nelayan sedang mengail ikan di bait kesekian.
boleh kita sesuaikan ya Bang ya, dengan bait puisi kita ya Bang ya, Oke. background. Izin Bang Asnur. Oke, Bu Uci dari Batam. Iya. Dari sekian pertanyaan Bapak dan Ibu, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kostum ketika kita membuat video itu sendiri. Apakah ada ketentuan khusus atau kira-kira ada gambaran yang standarnya supaya tidak berbeda sekali kalau hasilnya nanti gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Uci, ini tentang kostum. Iya. Kostum itu bagi yang pakai blue screen atau green screen. Blue screen itu kain yang biru ya. Jangan pakai baju biru. Ya, warna ya. Kalau pakai green screen atau yang hijau, jangan pakai baju hijau. Nah, nanti akan tidak kelihatan orangnya, yang kelihatan kepalanya. Kemudian kostum secara umum bebas, asal tidak lari dari puisi yang dibacakan. Ya. Puisi yang dibacakan doa untuk bangsa, dan di situ sangat religi berhubungan dengan Islam atau Nasrani, tapi kawan-kawan menggunakan kostum baju levis atau baju apa itu nggak sesuai. Sesuaikanlah kostumnya dengan puisinya, ya. Ya, kalau puisinya di situ bercerita tentang doa, ada pahlawannya, oh, silahkan memakai puisi yang nasionalis, ya, kostum nasionalis. Jadi baju sesuaikan dengan puisi yang mau dibacakan. Jangan berlawanan ya. Masukkan lagi Bang Asnur di sana tuh. Oke, ya. Alhamdulillah. Sudah sekarang pukul 20:11 ya. Saya kira udah waktu kita. Video Abang, Bang. Apa? Kamera. Video Abang nggak nampak, ditutup tuh. Oke. Udah kelihatan ya? Lagi. Saya kira udah cukup ya pertemuan kita hari ini. Tadi kita mulai pukul 21, sekarang sudah hampir pukul 11. Saya lihat kawan-kawan dari timur sudah mulai teler ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Besok kita bertemu dengan penyair yang juga seorang deklamator, ya, dan sering menjuara di masa-masa mudanya, sering juara puisi juga. Beliau adalah Jose Rizal Manua, seorang teaterwan terkenal di Indonesia ya. Besok kita mulai pukul 21 ya. Dan kita rekam yang tidak sempat atau tidak apa, kita putar lagi di YouTube. Kemudian teks, kawan-kawan juga akan mendapatkan teks itu, akan kita share ya ke grup masing-masing. Sehingga kalau dalam perbincangan ini ada yang tertinggal, di teks itu sudah bisa disimak ya tentang membaca puisi dan menulis puisi. Yang untuk menulis puisi, teks dari Pak Ahmadun sudah kami terima, nanti akan kami share. Oke, persiapkan dirinya untuk membuat video puisi. Target kita 30 April ini, videonya sudah kita siarkan ya. Siapa yang punya mood dan punya waktu, silahkan rekam videonya. Ya. Kemudian ingat, videonya kirim ke kita berikut dengan puisinya. Ya. Kalau ingin merevisi puisinya, silahkan. Tapi kalau udah divideokan, jangan revisi lagi. Ya. Nanti berbeda puisi yang dibacakan dengan yang dibukukan. Oke ya, sudah larut malam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok pukul 21 di tanggal 17 hari Sabtu 17. Ya. Masih di Zoom meeting ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ilmunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam. Bu Musrifah di mana Pekanbaru? Di Jalan Harapan Raya. Saya mengajar di SMP 9. Bapak di mana? Oh, SMP saya dulu tuh, Bu. SMP 9 sekarang. Saya di Marpoyan, Bu, belakang kampus Ulir. Oh, iya. Saya alumni SMP 9 loh, Bu. Saya alumni SMP 9. Saya baru pindah di sana, dulu di 7, SMP 7. Oh.